Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia, yaitu pengantar ilmu kebumian, masih di materi tektonik lempeng, gempa bumi dan interior bumi. Nah, untuk bagian yang kedua, kita akan membahas tentang teori pratektonik. Setelah sebelumnya di materi pertama kita sudah singgung di bagian akhir bagaimana ternyata ada sebuah teori yang bisa menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan di teori continental driftnya Alfred Wegener. Nah, jadi kalau seandainya melihat teori tektonik lempeng, maka di bagian atas dari sebuah mantel yang dia saling bersisian atau saling tumpang tindih dengan kerak, dan dia merupakan bagian yang kuat serta bagian yang rigid ataupun yang kaku. Nah, ini yang kita kenal sebagai litosfer. Jadi lapisan ini yang kita sebut sebagai litosfer. Dan lempeng merupakan salah satu dari banyak bagian yang kaku dari sebuah litosfer yang dia bergerak sebagai satu unit di atas materi astenosfer. Jadi sebenarnya plate ini adalah bagian dari litosfer. Nah, litosfer itu adalah yang bagian yang di atas astenosfer, tapi salah satu komponen yang bisa bergerak itu adalah lempeng. Jadi sebenarnya kadang-kadang litosfer dan lempeng itu sering dijadikan satu, di mana keduanya merupakan bagian dari kerak plus mantel atas. Nah, itu. Tapi kalau seandainya kerak ya, bagian paling luar dari bumi. Tapi kalau dibilang lempeng, maka lempeng itu adalah kerak plus mantel atas, atau kita sebut juga sebagai litosfer. Nah, pergerakan atau batas dari lempeng itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batas divergen, atau sering juga disebut sebagai pusat dari perekahan atau spreading atau pemekaran. Nah, jadi ini merupakan tempat di mana dua lempeng tersebut dia berpisah. Nah, ada lagi yang namanya convergent boundaries, di mana dua lempeng ini dia bergerak saling mendekat. Nah, yang ketiga ada yang kita sebut sebagai transform fault boundaries, di mana batas dari dua lempeng yang saling bergerak tapi berlawanan arah, bisa gini, bisa bisa gini, tapi dia tidak akan menghasilkan adanya pembentukan litosfer baru. Nah, itu yang disebut sebagai transform fault boundaries. Jadi dia pergerakannya cuma geser, bisa gesernya arah atas bawah, atau bisa gesernya mendatar gini. Ini adalah 3 tipe ya. Jadi ini untuk yang divergen, dia saling menjauh. Biasanya ini terjadi ataupun menghasilkan sebuah kerak baru yang kita sebut sebagai kerak samudra. Ini kemudian di batas konvergen, di mana dia saling mendekat, nanti produknya ada macam-macam, tergantung lempeng apa yang saling berdekatan. Apakah benua dengan benua, benua dengan samudra, atau samudra dengan samudra. Dan ini yang kita sebut sebagai transform fault boundaries. Jadi pergerakannya dia tidak akan menghasilkan litosfer yang baru, tapi cuman ya bergeser aja dia. Oke, sekian untuk materi yang kedua ini. Silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk kuis untuk mengetahui seberapa paham Anda terhadap materi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.